semua, pada video kali ini kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, tentunya kita berpikir, kenapa sih kita perlu mempelajari sistem pertidaksamaan dua variabel? Nah, jawabannya adalah karena ada beberapa permasalahan kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, berikut adalah salah satu contoh permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan atau dapat diselesaikan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, Pak Irfan memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Berat Pak Irfan adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Berapakah banyak kotak maksimum yang dapat diangkut oleh Pak Irfan dalam sekali pengangkutan? Nah, dapat kita lihat bahwa dalam permasalahan ini terdapat kata tidak lebih dari. Nah, itu sama dengan kurang dari atau sama dengan. Jadi, itu sudah menandakan tanda ketidaksamaan. Nah, inilah salah satu contoh permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, tentunya kita harus mengetahui materi atau teori apa saja yang perlu kita pahami dan rumus apa saja yang perlu kita lakukan dalam penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, berikut adalah konsep yang perlu kita pahami sebelum kita beranjak lebih jauh untuk mempelajari sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, untuk dapat menyelesaikan suatu sistem pertidaksamaan dua variabel, tentunya kita harus mengetahui materi dasar terlebih dahulu. Nah, yang mana materi dasar yang harus kita pahami sebelum beranjak ke materi sistem pertidaksamaan dua variabel adalah pertidaksamaan dua variabel. Jadi diingat bahwa sistem itu terdiri dari beberapa pertidaksamaan. Jadi sebelum kita mengerjakan suatu sistem yang terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan, maka kita perlu mendalami materi terkait pertidaksamaan dua variabel yang hanya terdiri dari satu pertidaksamaan. Nah, setelah kita memahami dengan betul materi dasar, yaitu pertidaksamaan dua variabel, kemudian kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, pada sistem pertidaksamaan dua variabel ini, kita hanya akan fokus pada dua subjenis, yaitu sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel, serta sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kemudian, setelah kita memahami dengan baik terkait langkah-langkah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel ini, barulah kita beranjak ke materi pengembangan, yaitu menyusun pertidaksamaan dua variabel maupun sistem pertidaksamaan dua variabel dari daerah penyelesaian yang diketahui. Langsung saja kita beranjak ke materi dasar terlebih dahulu, yaitu pertidaksamaan dua variabel. Dan untuk dua materi selanjutnya, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel serta menyusun pertidaksamaan dua variabel dari daerah penyelesaian yang diketahui, akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, pertidaksamaan dua variabel. Ada 3 hal yang perlu kita bahas dalam submateri kali ini, yaitu tentunya yang pertama definisi. Kemudian setelah kita mengetahui definisi dari pertidaksamaan dua variabel, barulah kita melanjutkan pembahasan ke jenis-jenis pertidaksamaan dua variabel. Nah, yang mana pada video kali ini kita hanya akan membahas 2 jenis saja, yaitu yang linier dan yang kuadrat, atau pertidaksamaan linier dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang pertama kita akan membahas terkait definisi. Nah, pertidaksamaan dua variabel itu sendiri merupakan kalimat matematika yang memuat dua variabel berbeda
dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tentunya kalian sudah mengetahui apa-apa saja tanda ketidaksamaan tersebut. Ya, itulah tanda ketidaksamaan, yaitu tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, dalam pertidaksamaan dua variabel, penyelesaiannya akan berupa kumpulan titik X dan Y, yang mana jika digambarkan dalam bidang kartesius akan membentuk suatu daerah yang dinamakan daerah penyelesaian atau DP. Nah, itu definisi dan penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis pertidaksamaan dua variabel. Yang pertama kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, dalam pertidaksamaan linier dua variabel ini kita akan membahas 3 submateri, yaitu definisi, bentuk umum, serta langkah penyelesaian. Yang pertama kita akan membahas terkait definisi. Pertidaksamaan linier dua variabel merupakan suatu pertidaksamaan dua variabel yang mana kedua variabelnya berderajat 1 atau berpangkat 1. Nah, kemudian adapun bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel seperti terlihat pada slide. Jadi bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel itu ada 4 bentuk sesuai dengan banyaknya tanda ketidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Nah, seperti terlihat pada bentuk umum ini, kita ketahui bahwa di sini terdapat 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Dari bentuk umum ini, kita dapat bergeser ke contoh. Jadi ini merupakan beberapa contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, terlihat pada contoh bahwa setiap pertidaksamaan dari nomor 1 hingga nomor 5 itu sudah mengandung tanda ketidaksamaan, kemudian juga sudah mengandung 2 variabel yang berbeda, yang mana kedua variabel berbeda tersebut sudah berpangkat 1. Nah, setelah kita mengetahui definisi serta bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel, selanjutnya kita akan membahas terkait langkah penyelesaian untuk pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, dalam menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel ini, ada 2 langkah utama yang perlu kalian lakukan, yaitu yang pertama menggambar garis pembatas, kemudian yang kedua melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, langkah yang pertama yaitu menggambar garis pembatas. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita menggambar suatu garis, kita perlu mengetahui persamaan dari garis tersebut. Nah, persamaan garis pembatas ini didapat dari mengganti tanda ketidaksamaan dari pertidaksamaan linier dua variabel dengan tanda sama dengan. Kemudian, ada aturan yang perlu kalian perhatikan dalam menggambar garis pembatas ini. Yang pertama yaitu jika pertidaksamaan linier dua variabel tersebut bertanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka garis pembatasnya digambarkan dengan utuh berupa garis penuh. Kemudian yang kedua yaitu ketika pertidaksamaan tersebut bertanda kurang dari atau lebih dari, maka garis pembatasnya akan digambarkan dengan garis putus-putus. Selanjutnya kita menuju ke langkah kedua yaitu melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, dalam langkah kedua ini ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu yang pertama, memilih titik di luar garis pembatas sebagai titik uji. Kemudian, yang kedua yaitu mensubstitusikan titik uji ke dalam pertidaksamaan linier dua variabel yang kalian akan cari penyelesaiannya.
Nah, jika hasil substitusi bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik uji tersebut. Kemudian arsilah daerah yang merupakan daerah penyelesaian. Nah, daerah yang kalian arsir itu adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk lebih memahami terkait langkah penyelesaian dalam pertidaksamaan linier dua variabel ini, mari kita beranjak ke contoh dalam penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, jadi sekarang kita akan membahas untuk contoh soal penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menggambarkan garis pembatas dari pertidaksamaan tersebut. Nah, untuk menggambarkan garis pembatas ini, terlebih dahulu kita akan menentukan persamaan garis pembatasnya. Yang mana kita mendapatkannya dengan cara mengganti tanda ketidaksamaan lebih dari dengan tanda sama dengan, sehingga kita mendapatkan persamaan garis pembatas negatif X ditambah 2Y sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan menggambarkan persamaan garis pembatas ini pada suatu bidang kartesius. Untuk menggambar suatu persamaan garis, kita memerlukan minimal 2 titik yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, kali ini kita akan menggunakan titik potong sumbu X dan titik potong pada sumbu Y untuk menggambar garis pembatas ini. Yang pertama, kita akan menentukan titik potong pada sumbu X, yang mana kita akan menggunakan persamaan sumbu X, kemudian kita akan substitusikan persamaan tersebut kepada persamaan garis pembatas. Jadi persamaan sumbu X adalah Y sama dengan 0. Kemudian kita akan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 ini pada persamaan garis pembatas, sehingga didapat bahwa negatif X ditambah 2 kali 0 sama dengan 2. Nah, yang mana proses substitusi ini akan menghasilkan nilai X yaitu sama dengan negatif 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan negatif 2 ketika Y bernilai sama dengan 0, yang artinya bahwa titik potong terhadap sumbu X yaitu negatif 2,0. Nah, kita sudah mendapatkan salah satu titik yang dilalui oleh persamaan garis pembatas. Kemudian kita lanjutkan ke menentukan titik potong pada sumbu Y. Nah, untuk persamaan garis atau persamaan sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ini pada persamaan garis pembatas untuk menentukan nilai Y-nya. Sehingga kita mendapatkan nilai Y adalah 1 ketika nilai X adalah 0. Yang artinya bahwa titik potong pada sumbu Y yaitu 0,1. Nah, karena kita sudah mendapatkan 2 titik yang dilalui oleh garis pembatas, maka kita sekarang sudah dapat menggambarkan garis pembatas ini pada bidang kartesius. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk menggambar garis pembatas pada bidang kartesius adalah membuat titik-titik yang sudah kita tentukan koordinatnya pada bidang kartesius. Yang pertama itu pada sumbu X yaitu negatif 2,0, kemudian pada sumbu Y yaitu 0,1. Nah, sekarang kita akan menghubungkan kedua titik ini dengan suatu garis lurus. Nah, seperti dalam aturan menggambar garis pembatas, jika tanda ketidaksamaannya berupa tanda lebih dari atau kurang dari, maka garisnya dibuat dengan garis putus-putus. Nah, karena pertidaksamaan kali ini bertanda lebih dari, maka garis pembatasnya berupa garis putus-putus. Nah, inilah garis yang memenuhi persamaan garis pembatas atau yang kita sebut dengan garis pembatas. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan langkah pertama.
Kemudian kita melanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk melakukan uji titik, terlebih dahulu kita memilih salah satu titik sebagai titik uji. Nah, kali ini kakak menggunakan titik pusat, yaitu 0,0, sebagai titik uji, karena 0,0 berada di luar garis pembatas atau tidak dilalui oleh garis pembatas. Dan juga 0,0 dipilih karena akan mempermudah dalam perhitungan uji titik. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan titik uji 0,0 pada pertidaksamaan yang diketahui. Titik 0,0 artinya variabel X bernilai 0 dan variabel Y bernilai 0. Sehingga kita substitusikan nilai variabel X dan Y pada pertidaksamaan, sehingga didapat bahwa 0 lebih dari 2. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa pernyataan ini bernilai salah, karena seharusnya 0 itu bernilai kurang dari 2. Sehingga pernyataan ini bernilai salah dan dapat dinyatakan bahwa daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik uji atau daerah yang tidak mengandung 0,0. Karena letak 0,0 di sini, maka daerah penyelesaiannya adalah bagian atas. Maka daerah yang diarsir ini adalah daerah penyelesaian dari negatif X ditambah 2Y lebih dari 2. Nah, itu tadi pembahasan kita terkait pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke materi yang ketiga dalam subbab pertidaksamaan dua variabel, yaitu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, dalam pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini juga kita akan membahas 3 hal utama, yaitu terkait definisi, kemudian ada bentuk umum, dan juga ada langkah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait definisi dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, pertidaksamaan kuadrat dua variabel merupakan suatu pertidaksamaan dua variabel yang salah satu atau kedua variabelnya berderajat 2 atau berpangkat 2. Jadi, boleh itu satu variabel saja yang berpangkat 2 atau boleh keduanya. Nah, namun pada pembahasan kita kali ini, kita hanya akan memfokuskan pembicaraan kita pada pertidaksamaan kuadrat dua variabel yang hanya salah satu variabelnya berpangkat 2 atau berderajat 2. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu seperti tertera pada slide. Pada pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini juga ada 4 bentuk umum berbeda sesuai dengan banyaknya tanda ketidaksamaan. Nah, bisa dilihat bahwa dalam bentuk umum ini hanya salah satu variabelnya saja yang berpangkat 1, yaitu variabel X. Nah, untuk variabel Y itu hanya berderajat 1. Nah, untuk A, B, dan C itu haruslah merupakan bilangan real yang mana A tidak boleh sama dengan 0. Jadi, untuk koefisien dari variabel yang berpangkat 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Selanjutnya kita akan membahas langkah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Seperti pada materi sebelumnya, pada pertidaksamaan kuadrat dua variabel juga terdapat 2 langkah penyelesaian utama yang perlu kalian lakukan. Langkah yang pertama yaitu menggambar kurva pembatas. Kemudian langkah yang kedua yaitu melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel.
Nah, langkah yang pertama yaitu menggambar kurva pembatas. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam menggambar suatu kurva, kita harus menentukan terlebih dahulu persamaan dari kurva tersebut. Nah, kita dapat menentukan persamaan kurva pembatas ini dari mengganti tanda ketidaksamaan dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel yang diketahui dengan tanda sama dengan. Dengan demikian, kalian akan menemukan persamaan kurva pembatasnya. Nah, dalam menggambar persamaan kurva pembatas ini, ada dua aturan yang perlu kalian perhatikan. Yang mana aturannya sama seperti dalam menggambar garis pembatas pada pertidaksamaan linier dua variabel. Kita beranjak ke langkah yang kedua, yaitu melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, untuk langkah yang kedua ini masih sama seperti langkah kedua dalam pertidaksamaan linier dua variabel yang kita pelajari sebelumnya. Ada 3 hal yang perlu ditekankan, yaitu yang pertama, itu memilih titik di luar kurva pembatas sebagai titik uji. Kemudian ketika sudah memilih titik uji, kalian substitusikan titik uji tersebut ke dalam pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya. Nah, jika hasil substitusi titik uji tersebut bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik uji tersebut. Kemudian arsilah daerah yang merupakan daerah penyelesaian itu. Nah, daerah yang kalian arsir itu adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, untuk lebih memahami terkait langkah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini, mari kita lanjutkan ke contoh penyelesaiannya. Nah, kali ini kita diminta untuk menggambarkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat Y lebih dari negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menggambar grafik pembatas atau kurva pembatas. Yang mana persamaan grafik pembatas ini dapat kita temukan dengan cara mengganti tanda ketidaksamaan lebih dari ini dengan tanda sama dengan. Sehingga kita dapatkan bahwa persamaan grafik pembatasnya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, untuk menggambarnya dalam bidang Kartesius, maka kita perlu menganalisis terlebih dahulu bentuk grafik dari persamaan grafik pembatas ini. Nah, kita lihat bahwa persamaan grafik pembatas ini akan berbentuk suatu parabola. Untuk dapat menggambar grafik parabola pada bidang Kartesius, kita perlu menentukan beberapa titik-titik istimewa yang dimiliki oleh grafik parabola, seperti titik potong pada sumbu X, titik potong pada sumbu Y, sumbu simetri, serta titik balik. Nah, yang pertama kita akan menentukan titik potong grafik pada sumbu X. Nah, persamaan sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Kemudian, kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ini pada persamaan grafik pembatas. Sehingga menjadi negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 sama dengan 0, karena Y bernilai 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini dapat kita faktorkan menjadi X ditambah 1 dikalikan dengan X dikurangi 3, sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan faktor-faktor dari X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua nilai X ketika nilai Y bernilai sama dengan 0. Yang artinya bahwa grafik pembatas ini memotong sumbu X di titik negatif 1,0 dan 3,0.
Nah, titik potong grafik pada sumbu X sudah kita dapatkan, yaitu 2 titik. Kemudian kita lanjutkan dengan menentukan titik potong grafik pada sumbu Y. Nah, kita dapatkan bahwa persamaan sumbu Y yaitu X sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan pada persamaan grafik pembatas. Sehingga kita dapatkan bahwa Y bernilai 3 ketika X bernilai 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa grafik memotong sumbu Y di titik 0,3. Nah, kita sudah mendapatkan 3 titik dari menentukan titik potong, baik pada sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita lanjut dengan menentukan persamaan sumbu simetri, atau sumbu lipat dari persamaan grafik pembatas yang berupa parabola. Nah, dapat kita lihat pada persamaan grafik pembatas, itu parabola yang akan dihasilkan akan terbuka ke bawah karena nilai A atau koefisien dari variabel yang berpangkat 2 itu negatif, sehingga parabola akan terbuka ke bawah. Yang mana persamaan sumbu simetrinya akan berupa garis vertikal atau sejajar sumbu Y. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari persamaan sumbu simetri, yaitu X sama dengan negatif B per 2A, yang mana B yang dimaksud adalah 2, dan A yang dimaksud adalah negatif 1. Sehingga didapatkan bahwa persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik terakhir yang perlu kita ketahui untuk menggambar suatu parabola, yaitu menentukan titik puncak atau titik balik. Nah, untuk menentukan titik puncak ini, kita akan memanfaatkan persamaan sumbu simetri yang sudah kita dapatkan. Kita akan mensubstitusikan persamaan sumbu simetri ini pada persamaan grafik pembatas, sehingga kita akan mendapatkan nilai Y dan akan kita menemukan titik puncaknya. Nah, kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 1 pada persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3, sehingga berdasarkan proses perhitungan ini kita dapatkan bahwa nilai Y sama dengan 4 ketika nilai X sama dengan 1, yang artinya bahwa titik puncak dari grafik pembatas ini adalah 1,4. Nah, sekarang kita sudah lengkap memiliki keseluruhan komponen yang perlu kita ketahui untuk menggambar suatu fungsi kuadrat, yaitu titik balik yang bernilai 1,4, kemudian titik potong pada sumbu Y yang bernilai 0,3, kemudian titik potong pada sumbu X yang bernilai negatif 1,0 dan 3,0. Sekarang kita akan melanjutkan untuk menggambar grafik pembatas ini pada bidang kartesius. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menggambar titik-titik yang sudah kita ketahui. Yang pertama kita akan melukiskan atau menggambar titik potong kurva terhadap sumbu X, yaitu negatif 1,0 dan juga 3,0. Kemudian kita akan menggambarkan titik potong grafik dengan sumbu Y, yaitu pada titik 0,3. Selanjutnya kita akan menggambar titik puncak dari kurva pembatas, yaitu bernilai 1,4. Nah, kita sekarang sudah mendapat 4 buah titik, yaitu negatif 1,0, kemudian 0,3, kemudian 1,4, dan 3,0. Nah, untuk mempermudah kita dalam melukis grafik pembatas yang berupa parabola terbuka ke bawah, kita dapat menentukan titik bantu. Nah, kali ini kakak akan menentukan titik bantu pada X sama dengan 2.
Sehingga kita akan substitusikan nilai X sama dengan 2 pada persamaan kuadrat dari kurva pembatas, dan berdasarkan perhitungan, kita mendapatkan nilai Y sama dengan 3 ketika X sama dengan 2. Yang artinya, titik bantunya adalah 2,3. Nah, kita gambarkan titik 2,3 pada bidang kartesius. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 5 buah titik dan kita bisa menggambarkan kurva pembatasnya yang berupa grafik parabola terbuka ke bawah. Nah, karena pertidaksamaan kali ini dihubungkan dengan tanda lebih dari, maka kurva pembatasnya kita gambarkan sebagai grafik parabola dengan garis putus-putus. Nah, seperti inilah kurva pembatas dari pertidaksamaan yang akan kita selesaikan. Selanjutnya, kita menuju ke langkah yang kedua, yaitu menentukan daerah penyelesaian. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, kita akan melakukan uji titik. Pertama, kita akan mengambil titik 0,0 sebagai titik uji. Kemudian kita akan mensubstitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaan Y lebih dari negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Yang mana titik 0,0 itu berarti bahwa nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai X dan Y tersebut. Jadi, dari kita mensubstitusikan titik 0,0 pada pertidaksamaan Y lebih dari negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3, kita dapatkan pernyataan bahwa 0 lebih dari 3. Nah, sedangkan yang kita ketahui bahwa 0 itu seharusnya kurang dari 3. Sehingga pernyataan ini bernilai salah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jika pernyataan yang didapat itu bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak mengandung titik uji. Jadi karena letak 0,0 adalah di sini, di titik pusat, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak mengandung 0,0, yaitu daerah yang diarsir. Jadi inilah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, itu tadi merupakan contoh dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, demikianlah penjelasan dan juga contoh penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan dua variabel yang kita bahas pada materi dasar kali ini. Untuk materi yang kedua dan yang ketiga ini akan dibahas di video selanjutnya. Jadi silahkan kalian lanjutkan dengan latihan soal terkait pertidaksamaan dua variabel ini untuk melatih pemahaman kalian terkait materi dasar agar kedepannya kalian lebih siap untuk menerima materi selanjutnya. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan terkait materi dasar dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Terima kasih, sampai berjumpa di video